Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikorul Ahmad Aryadi dari Prodi Teknik Kimia dari Universitas Internasional Indonesia. Di sini saya akan sedikit sharing tentang mata kuliah yang saya ambil di Prodi Teknik Kimia, yaitu tentang Operasi Teknik Kimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Lutfi Septiani STMT. Oke, selanjutnya soal yang pertama, yaitu soal ekstraksi. Suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang didistripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui Contour-Duran Stack Tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal atau 90% dari nikotin awal sudah terstripping. Gunakan data kesetimbangan dan tentukan jumlah stakes teoritis yang diperlukan. Selanjutnya yaitu yang diketahui dari soal yang pertama, nilai L0-nya yaitu sebesar 1000 kg per jam, lalu nilai XO-nya sebesar 0,02 dan nilai AO-nya 20 kg, Fn per 1 2000 kg, lalu Yn per 1 0 dan YCN per 1 sebesar 1. Untuk outlet nikotin diketahui dari nilai LO dan dikalikan dengan nilai XO yaitu sebesar 20,0 kg per hours. Dan untuk outlet nikotin awalnya 0,1 dikali dengan outlet nikotin yaitu sebesar 2 kg per hours. Selanjutnya yaitu mencari nilai L aksen. Untuk mencari nilai L aksen yaitu dengan menggunakan rumus L0 dikalikan dengan 1 min X0. Lalu dimasukkan nilai yang sudah diketahui dan dihasilkan hasil yaitu sebesar 980 kg per hours. Selanjutnya yaitu mencari nilai V aksen. Untuk nilai V aksen diketahui dari rumus Vn plus 1 dikalikan dengan 1 min Dn plus 1 dan didapatkan hasil 2000 kg per hours. Untuk yang ketiga yaitu mencari nilai Xn. Nilai Xn dapat dicari dengan outlet nikotin awal dibagikan dengan L aksen plus outlet nikotin awal, yaitu sebesar 2 dibagikan dengan 980 tambah 2, didapatkan hasil 0,02. Selanjutnya yaitu mencari nilai Y1. Untuk mencari nilai Y1 yaitu dengan menggunakan rumus neraca massa overall dan dengan equation 12,7 di halaman 12 pada buku Genkolpis. Untuk mencari nilai Y1, langkah awal yaitu menggunakan rumus L aksen dikali X0 dibagi dengan 1 min X0 ditambahkan dengan V aksen dikali dengan Yn plus 1 dibagi dengan 1 min Yn plus 1. Rumus ini sama dengan L aksen dikalikan dengan Xn dibagi 1 min Xn dan V aksen dikali Y1 bagi 1 min Y1. Kedua rumus ini tuh sama sifatnya. Selanjutnya yaitu memasukkan angka atau nomor yang sudah diketahui dari rumus-rumus. Untuk L aksen dikali X0 bagi 1 min X0 itu jumlahnya dikalikan 20. Untuk V aksen dikali Yn plus 1 bagi 1 min Yn plus 1 0. Untuk L aksen dikali Sn 1 min Xn yaitu nilainya 2 dan V aksen dikali dengan Y1 bagi 1 min Y1 yaitu nilainya 2000 dikali Y1. Y1 di sini yang ditanyakan. Lalu dijumlah keseluruhannya dan didapatkan hasil dari Y1 yaitu sebesar 0,082892. Next, selanjutnya tabel yang pertama yaitu tabel dari equilibrium line atau data keseimbangan. Untuk tabel ini didapatkan dari buku, jadi sudah ada. Untuk yang sebelahnya yaitu tabel perhitungan atau tabel operating line
tabel operating line ini yaitu tabel yang dicantumkan dari hasil yang diperhitungkan di awal tadi. Untuk nilai X1 dan X2 itu didapatkan dari nilai Xn dan Yn plus 1 dan X0 kali Y1. Dan nilai Y1 dan Y2 nya juga didapatkan dari nilai Y1 nya tadi. Next. Selanjutnya yaitu masuk ke grafik. Grafik di sini fungsinya untuk menentukan stake yang kita dapat dari soal tersebut. Untuk cara mendapatkan stake-nya yaitu dengan langkah awal menarik garis dari operating line, ditarik ke arah samping hingga menabrak ke garis kesetimbangan. Lalu diulanglah cara tersebut berkali-kali sehingga garis terakhir menyentuh koordinat X1 dan Y1. Setelah melewati koordinat Y1 dan X1, lalu dijumlah total kolom yang terdapat. Di sini total kolom atau total stake yang didapat yaitu sebesar 3 buah. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu soal ekstraksi. Soal nomor 2. Aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Dengan asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran parut solvent isopropyl ether dengan laju 800 kg per jam melalui proses multitahap dengan sebagai berikut. Pada gambar ini menunjukkan feed-nya dari nilai L0-nya masuk ke laju hingga ke rafinet. Rafinet ini adalah sisa pembuangan atau sampah yang dihasilkan dari proses ekstraksi ini. Selanjutnya yaitu nilai yang diketahui dari soal nomor 2. Untuk yang diketahui yang pertama Vn plus 1 dengan 800 kg per hours, lalu YAN plus 1 sama dengan 0 atau tidak diketahui, yaitu selanjutnya YBN plus 1 0, YCN plus 1 sama dengan 1, L0 nya yaitu 250, SAO nya yaitu sebesar 0,35, untuk XBO nya yaitu sebesar 0,65, XCO nya itu sebesar 0. Selanjutnya ini nilai yang belum diketahui selain nilai SAN. Next, untuk cara pengerjaannya yaitu yang pertama memplotkan kurva kesetimbangan dari asam asetat dengan isopropyl ether, dan langkah yang kedua yaitu mencari nilainya, nilai XAM dan nilai XCM. Untuk mencari nilai XAM yaitu dengan menggunakan rumus L0 kali SAO ditambah dengan Vn plus 1 YAN plus 1 dibagi L0 plus Vn plus 1 sama dengan ln XAN plus YN Y1 YA1 dibagi ln plus V1. Selanjutnya yaitu memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui dari soal, yaitu L0 nya yaitu sebesar 250, yang kedua XAO nya sebesar 0,35 ditambah dengan Vn nya yaitu sebesar 800 plus 1 YN 0 belum tidak diketahui, dan dibagi dengan L0 plus Vn plus 1 yaitu sebesar 250 ditambah 800 dan didapatkan hasil SAM nya sebesar 0,83. Selanjutnya mencari nilai XCM dengan rumus L0 dikalikan XCO ditambahkan dengan Vn plus 1 YCN plus 1 dibagi dengan L0 plus Vn plus 1. Lalu dimasukkan nilai-nilai yang diketahui. Untuk L0 nya 250, XCO nya 0 ditambahkan dengan Vn plus 1 YCN plus 1 yaitu 800 dan dikalikan dengan 1, lalu L0 nya 250 dan ditambah dengan Vn plus 1 yaitu 800, dapatkan hasil 0,76. Selanjutnya memplotkan nilai-nilai
yang diketahui dari nilai XAM dan nilai XCM-nya. Setelah memplotkan nilai XCM dan XAM hingga bertemu, didapatkan nilai M di sini. Setelah mendapatkan nilai M-nya, langkah yang pertama yaitu mencari koordinat dari V1. Mencari koordinat nilai V1 yaitu dengan cara mengkoordinatkan nilai ln ditarik ke nilai M-nya tadi, sehingga didapatkan nilai V1-nya. Selanjutnya yaitu mencari stik langkah 1. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari titik delta. Untuk mencari titik delta yaitu dari grafik ln ditarik ke Vn plus 1. Terus untuk garis yang kedua, nilai garis L0 nya ditarik lagi sehingga bertabrakan. Nilai garis yang bertabrakan ini itu disebut dengan nilai di V1. Oke, untuk mencari titik delta seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mencari jumlah stik. Untuk mencari jumlah stik yaitu langkah awalnya dengan V1, koordinat V1 ditarik ke garis ke bawah sehingga menabrak dengan garis kesetimbangan. Setelah menabrak garis kesetimbangan, lalu garisnya ditarik ke kanan sehingga menabrak garis yang berwarna biru. Lalu setelah menabrak garis yang berwarna biru, ditarik ke atas sehingga mendapatkan nilai L1-nya. Lalu L1-nya ditarik ke arah koordinat V1 dan didapatkan nilai stik 1. Lalu untuk garis yang kedua yaitu dari nilai koordinat L1 ditarik ke koordinat delta yang berwarna oranye ini. Pada garis delta ini ditarik berpotongan dengan titik yang berwarna merah. Setelah bertemu dengan berpotongan pada titik garis yang berwarna merah, lalu ditarik ke bawah. Cara ini diulangi sehingga semuanya melewati koordinat dari V1. Setelah itu dijumlah dari nilai stik yang diperoleh dari hasil ini berjumlah 4 stik pada tahap ekstraksi. Selanjutnya yaitu mencari nilai ln. Mencari nilai ln ini menggunakan rumus Nachavarol. Itu ln plus V1 sama dengan L0 plus Vn plus 1 sama dengan M. Lalu memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui yaitu nilai L0-nya sebesar 250 dan nilai Fn plus 1-nya sebesar 800. Selanjutnya setelah dimasukkan, dijumlahkan, didapatkan nilai M sebesar 1050 kg per jam. Yang selanjutnya yaitu menggunakan persamaan yang sama 1 berbunyi F1 sama dengan M min ln. Dan dimasukkan nilai M yang terdapat yaitu 1050 kg per jam. Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai V1-nya. Dan ini dari nilai V1-nya dengan menggunakan persamaan yang kedua. Dari persamaan dua ini didapatkan nilai ln sebesar 94 kg per jam.
Selanjutnya yaitu substitusi nilai Ln ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi yaitu V1 sama dengan M min Ln, lalu dimasukkan dari nilai yang didapat untuk M-nya 1050 dan dikurangi dengan Ln-nya yaitu 133,5294 yang didapatkan hasil sebesar 116.916.4706 kg per jam. Setelah itu mencari komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Pada komposisi asam asetat di rafinat yaitu sebesar 0,03 dikalikan dengan Ln. Ln-nya dimasukkan yaitu sebesar 133,5294 didapat hasil 4,00582 kg per jam. Selanjutnya yaitu asam asetat yang diekstrak. Nilai A atau asam asetatnya menggunakan rumus asam asetat di feed dikurangi dengan asam asetat di rafinat. Untuk asam asetat di feed yaitu sebesar 87,5 dikurangi dengan asam di asetat di rafinat atau Ln yang di komposisi di rafinat itu sebesar 4,0052882 yang didapatkan hasil sebesar 83,5 kg per jam. Untuk komposisi ekstrak pada asam asetat diekstrak dibagi dengan nilai V1. Asam asetat yang didapatkan yaitu sebesar 83,5 kg per jam dan nilai di ekstrak di V1 yaitu sebesar 916,4706 kg per jam. Dijumlahkan didapatkan hasil yaitu sebesar 0,0911 dijadikan persen sehingga didapatkan hasil 9,11%. Selanjutnya yaitu dari nomor 3 yaitu dredging. Nomor 3 soalnya ikan cod mengandung 50% berat minyak feed solid. Minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa etil ether untuk menghilangkan 59% kandungan minyak pada umpan atau recovery melalui proses leaching multitahap yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat ya dari gambarnya yaitu feed atau ikannya dimasukkan dari nilai N0-nya itu adalah feednya, lalu diproses untuk ekstraksi minyak yang keluarnya di overflow yaitu sebesar 95% kandungan dari N0-nya. Selanjutnya laju alir umpan adalah 1000 kg per jam dari ikan cod. Aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak atau exit overflow. Data yang dihubungkan antara nilai N dalam kilogram inert per kilogram larutan minyak dan kilogram larutan adalah sebagai berikut. Pada tabel ini nilai N-nya itu sebesar 4,88 dan YA-nya 0, lalu N-nya 3,5, YA-nya 0,2, N-nya 2,47, YA-nya 0,4. Untuk N-nya 1,67, YA-nya 0,6. Dan yang terakhir untuk nilai N 1,39, YA-nya 0,81. Selanjutnya diketahui dari soal tadi yaitu nilai F-nya sebesar 1000 kg per jam dan nilai XAO-nya sebesar 0,5. Untuk nilai XCN plus 1 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0,95 dikali A0 yaitu sebesar dari nilai X1 0,7. Selanjutnya mencari nilai feed-nya. Nilai feed dimasukkan, nilai feed itu dari laju alir yang utama yang bawahnya feed masuk ke reaksinya. Yaitu F-nya sebesar 1000 kg per jam, lalu XAO-nya sebesar 0,5,
AO-nya yaitu sebesar XAO dikali F. XAO-nya itu 0,5 dikali dengan F-nya 1000 kg, didapatkan hasil 500 kg. Untuk B-nya didapatkan dari nilai 1 min XAO dikalikan dengan F, yaitu didapatkan nilai sebesar 500 kg. Untuk L0-nya, LO-nya sama dengan AO sama dengan 500 kg per jam. L0 di sini itu dari massa larutan di feed-nya. Jadi massa larutan yang di dalam feed. Selanjutnya itu YA0 sama dengan massa A dibagi dengan massa solution, itu sama dengan 500 bagi 500, dapatkan nilai 1. Untuk massa NO-nya itu sebesar massa solid dibagi dengan massa solution, didapatkan nilai 1. Seperti ini jika dicantumkan di dalam tabel. Selanjutnya yaitu nilai dari exit overflow. Exit overflow ini yaitu kandungan yang keluar atau kandungan dari feednya, yaitu nilai kandungan anunya atau minyaknya yang keluar sebesar 0,95 atau 90%. Dari nilai data dari exit overflow, XA1 nya yaitu sebesar 0,7, A1 nya yaitu 0,95 dikali dengan AO, mendapatkan hasil 475 kg. Untuk V1 nya didapatkan hasil yaitu sebesar 678,5714 kg per jam, dan C1 nya yaitu sebesar V1 min A1 yaitu sebesar 678,5714 dikurang 475, didapatkan nilai 203,5714 kg. Untuk leisure solid atau buangan terakhir yaitu dan nilai A-nya sebesar 1 dikurangi nilai 0,95 dikali dengan AO, didapatkan hasil 25 kg. Apabila dicantumkan dari exit overflow. Selanjutnya yaitu mencari grafik dari jam 63. Yang pertama mencari nilai slope-nya dengan n plus min S dibagi YN sama dengan BO min AN, didapatkan nilai 20. Yang selanjutnya yaitu mencari data delta Y, lalu dicantumkan lagi untuk mencari data delta X. Delta X ini dia dapatkan dari hasil delta Y dibagi dengan slope yaitu sebesar 0,05. Selanjutnya untuk tabel koordinat N dan YA ini sudah diketahui di soal, dan untuk tabel koordinat SAYA itu merupakan tabel padatan. Setelah didapatkan hasil dari slope delta Y dan delta X, selanjutnya mencari koordinat dari LN. Untuk koordinat dari LN ini yang pertama dari tabel koordinat Fn plus 1 yang warna abu-abu ini, lalu ditarik ke slope-nya yang warna kuning hingga menabrak garis kesetimbang. Nah, setelah ditabrakkan akan mendapatkan nilai L0-nya. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai L0-nya, selanjutnya mencari koordinat dari koordinat M-nya. Koordinat M di sini berwarna biru ya, yaitu dari
koordinat Vn plus 1 dihubungkan ke L0 nya yang berwarna orange, tarik ke bawah. Lalu yang kedua, menghubungkan nilai V1 berwarna biru dan Ln sehingga mereka bertabrakan atau bertemu disebut. Nah, tabrakan dari nilai Ln dan V1 itu dinamakan koordinat M berwarna biru ini. Selanjutnya yaitu memplotkan dari deltanya. Untuk mencari delta, yang pertama yaitu nilai koordinat L0 nya yang berwarna hijau ini tengah, ditabrakan ke V1, lalu teruskan sampai garis ke yang kedua. Nah, yang kedua dari Ln nya ditarik ke Vn plus 1, lalu diteruskan sehingga menabrakkan garis yang pertama yang V1 tadi. Untuk terakhir yaitu mencari plate-nya atau stick-nya dari tabel ini, yaitu yang pertama dari mencari jarinya. Yang pertama diawali dari titik koordinat V1 yaitu titik biru ini, ditarik lurus sehingga menabrak garis kesetimbang, dan garis ini dinyalakan dengan plate 1. Selanjutnya dari titik 1 ditarik ke garis delta. Selanjutnya digunakan dengan cara sama sehingga garisnya melewati titik Ln. Nah, setelah melewati titik Ln dijumlah dan didapatkan hasil plate-nya. Dalam hal ini kita mendapatkan nilai dari plate-nya sebesar 3 plate. Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai M dengan cara SAM sama dengan 0,616 diketahui di soal, dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai M-nya sebesar 819,672 kg. Selanjutnya yaitu Leching solvent. Leching solvent ini dengan rumus L0 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 yang didapatkan hasil sebesar 315,813. Untuk selanjutnya yaitu nilai lecet solid. Untuk nilai AN-nya yaitu sebesar 25 kg dan AN-nya 0,183, dijumlahkan dari nilai keseluruhannya yaitu dapatkan nilai Ln sebesar 136,612 kg. Selanjutnya yaitu seluruh jawaban yang telah didapatkan tadi dimasukkan ke dalam diagram seperti ini untuk nilai fitnya dan nilai lecetnya, lecet solid, Leching solvent, dan untuk nilai overflow-nya. Terima kasih. Sekian dari saya, Korok Ahmad Haryadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.